Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Arya Tranika. Di sini kami dari kelompok 2 akan menunjukkan desain jaringan dengan teknologi GPON pada kampus Sudirman Universitas Udayana. Di mana di sini kami dari kelompok 2 ada 3 orang, yaitu yang pertama Haris, dan kedua itu Yuda, dan ketiga terakhir itu saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa kita membuat desain jaringan dengan teknologi GPON pada kampus Sudirman. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kampus Sudirman ini sudah menerapkan jaringan teknologi GPON untuk konektivitas internet di area kampus. Namun sejatinya di kampus Sudirman ini belum dapat dikatakan untuk mampu memenuhi kebutuhan akan akses internet yang menyeluruh dan tentunya dengan kecepatan yang bagus. Nah, walau sudah menggunakan serat optik sebagai media transmisi, namun teknologi yang sudah diterapkan pada kampus Sudirman ini belum mampu menjangkau keseluruhan ruang kelas dan sudut-sudut di area kampus Sudirman, sehingga di sini kami dari kelompok 2 akan merancang suatu desain jaringan dengan teknologi GPON, itu dengan menerapkan metode fiber to the home. Jadi di sini akan serat optik ini akan langsung menuju ke ruangan-ruangan mahasiswa belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, teknologi yang sudah ada diterapkan pada area kampus Sudirman ini adalah fiber to the building, di mana fiber to the building ini serat optik itu hanya sampai pada gedung-gedung saja, belum sampai ke ruangan-ruangan spesifik. Jadi kami dari kelompok 2 akan merancang jaringan teknologi GPON dengan metode fiber to the home. Lanjut, rumusan masalah yang kita miliki pada perancangan desain GPON di kampus Universitas Sudirman ini. Yang pertama yaitu bagaimana rancangan jaringan GPON di kampus Universitas Sudirman agar mampu menjangkau seluruh ruangan. Yang kedua, bagaimana kualitas jaringan GPON pada ruangan di kampus Universitas Sudirman. Dan yang ketiga, bagaimana kebutuhan perangkat untuk menerapkan teknologi GPON fiber to the home di kampus Universitas Sudirman ini. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari perancangan desain ini, kami memiliki tujuan yaitu melalui perancangan jaringan dengan teknologi GPON pada kampus Sudirman. Yang ingin kita capai itu adalah dapat tercapainya akses internet di setiap ruangan. Yang kedua itu mengetahui seperti apa kualitas jaringan yang dirancang, dan kita dapat mengetahui kebutuhan perangkat dalam melakukan perancangan jaringan ini. Jadi sebelum kita turun ke lapangan untuk benar-benar menerapkan teknologi ini, kita merancang suatu jaringan. Jadi kita di sini dapat mengetahui berapa sih akses yang dapat dicapai, kualitasnya seperti apa, dan kebutuhan perangkatnya berapa, sehingga kita nanti dalam penerapannya benar-benar efisien dalam pengerjaannya. Lanjut ke manfaat. Tentunya untuk merancang desain ini kita memiliki manfaatnya juga. Nah, manfaat yang kita inginkan di sini dengan terrealisasikannya rancangan jaringan dengan menggunakan teknologi GPON ini secara langsung dapat dirasakan, yaitu jangkauan internet di setiap ruangan, sehingga mampu menunjang proses pendidikan yang lebih baik di kampus Universitas Udayana tentunya. Nah, tentunya dalam perancangan jaringan ini kita memiliki batasan-batasan masalah yang perlu kita perhatikan. Itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar
yang akan digunakan, yaitu ITU-T 984. Yang kedua, tercapainya akses internet di setiap ruangan. Dan yang ketiga, konektivitas internet di atas 10 megabit per second. Sebelum kita merancang desain jaringan kampus Sudirman ini, kita perlu mengetahui kondisi jaringan yang sudah diterapkan di kampus Sudirman. Yang pertama, itu pada kampus Sudirman ini jaringan internet terhubung ke GDLN menggunakan media kabel fiber optik. Namun, jaringan fiber optik yang digunakan pada kampus Sudirman tersebut masih menggunakan arsitektur jaringan fiber point to point, sehingga dalam menghubungkan data sentral ke gedung-gedung akan membutuhkan banyak core dan memperbanyak infrastruktur kabel. Salah satu solusi yang akan diterapkan untuk memenuhi komunikasi optik ke seluruh gedung adalah dengan menggunakan konfigurasi jaringan point to multipoint dengan menggunakan teknologi GPON, yaitu Gigabit Passive Optical Network. Nah, jaringan GPON ini memiliki arsitektur yang lebih sederhana dan dapat menghemat energi yang cukup besar karena menggunakan komponen pasif. Maka dengan menggunakan software optic system, kami akan melakukan perancangan jaringan fiber optik untuk kampus Sudirman guna meningkatkan efisiensi dalam penggunaan core dengan kelayakan jaringan sesuai standar ITU-T G984. Nah, secara singkat, tentunya yang akan kita gunakan di sini merupakan metode jaringan fiber to the home. Nah, fiber to the home ini merupakan bentuk hantaran sinyal dari ISP atau Internet Service Provider ke pengguna dengan media transmisi berupa fiber optik. Pengembangan teknologi fiber optik ini menggantikan peran medium lainnya. Nah, jaringan FTTH ini membawa dampak besar dalam dunia ekonomi dan menghasilkan bisnis baru dalam sektor teknologi. Operator penyedia layanan jaringan juga menghasilkan keuntungan baru dalam peningkatan transport data dan menutup biaya instalasi yang lebih cepat karena potensi masyarakat yang berpeluang menjadi pelanggan akan sangat banyak. Nah, situasi ini mendorong untuk melakukan pelebaran daerah akses dari fiber tersebut. Nah, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Gede Kresna Dharma, NIM 17055411013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahtri, di mana yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai GPON. Jadi GPON merupakan teknologi yang dikategorikan sebagai broadband access yang menggunakan kabel fiber optik, di mana pada GPON ini menggunakan atau distandarisasi oleh ITU-T G984. Seperti terlihat pada gambar, di mana GPON dapat mendukung atau melayani triple play, yaitu PSTN, internet maupun IPTV, di mana dihubungkan menggunakan OLT. Setelah dari OLT itu akan dihubungkan menggunakan passive splitter atau pembagi. Kemudian selanjutnya akan didistribusikan ke berbagai pelanggan atau ONT. Ini merupakan karakteristik dari GPON, di mana GPON itu distandarisasi oleh ITU-T G984, sedangkan untuk prime-nya itu adalah ATM atau game. Upstream-nya 1,2 GB per second, untuk downstream 2,4 GB per second, dan untuk layanan atau service-nya itu berupa data, voice maupun video. Untuk jarak transmisinya dari 10 sampai 20 km, number of branch 64, wavelength up-nya itu 1310 nanometer, wavelength down-nya 1490 nanometer, dan splitternya itu adalah pasif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi
dari kelompok kami, di mana GDLN merupakan pusat dari desainnya, yaitu OLT, di mana pada GDLN ini akan dibagi menjadi 7 buah kabel feeder, yaitu ada di ODC 1, ODC 2, ODC 3, ODC 4, ODC FK lama, ODC FK baru, dan ODC pasca. Nah, dari ketujuh buah ODC ini menggunakan bitrate sebesar 1,2 GB per sekon. Setelah dari ODC akan dihubungkan ke berbagai ODP, yaitu ODC 1 itu ke ODP pariwisata, ODP teknik 1 dan teknik 2, dan ODP PCU. Untuk ODC 2 dari PSIP baru, PSIP lama, dan ODP agro. Kemudian dari ODC 3 ada di ODP FKH, ODP IKM, ekonomi 1, dan ekonomi 2. Untuk ODC 4 ada ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, dan ekonomi 6. Sedangkan untuk ODC pasca, FK baru, dan ODC FK lama langsung didistribusikan ke ONT. Selanjutnya, di sini merupakan roadmap dari desain kami. Pada roadmap ini menggunakan aplikasi Google Earth sebagai aplikasi untuk mendesainnya. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan mengenai kebutuhan perangkat yang digunakan pada desain kelompok kami. Jadi, kita menggunakan ULT sebanyak 1, kemudian ditarik menggunakan kabel feeder dengan bitrate 1,2 GB per sekon dengan jumlahnya 7. Kemudian untuk splitternya kita menggunakan 1:8 sebanyak 15, 1:4 65, dan 1:2 sebanyak 39. Untuk jarak kabel fibernya itu sepanjang 2,5 km, dan untuk ONT berjumlah 291. Ini merupakan desain dari simulasi kelompok kami menggunakan aplikasi OptiSystem. Jadi di sini kita menggunakan 7 buah kabel feeder. Di antaranya ada ODC 1, ODC 2, ODC 3, ODC 4, pasca, kedokteran lama, dan kedokteran baru. Di mana untuk jarak terdekat kita gunakan di ODC 1 yaitu fisiologi dengan jarak 72 meter, dan terjauh itu ada di ODC 3 yaitu ekonomi 1 dengan jarak 285 meter. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi OptiSystem. Di sini kita akan mensimulasikan jaringan yang telah kita buat. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, dalam pendistribusian internet ke seluruh ruangan yang ada di Universitas Udayana, letaknya di kampus Sudirman, kami menggunakan 7 feeder dalam pendistribusiannya, di mana setiap feeder tentunya memiliki optical transmitternya masing-masing. Optical transmitter ini bentuk fisiknya berupa perangkat SCP. Nah, perangkat SCP sendiri dikonfigurasi ke dalam perangkat OLT yang letaknya berada di gedung GDLN. Nah, disinilah nantinya letak dari OLT tersebut. Sekarang kita akan menjalankan simulasi yang telah kita buat, di mana kita akan mengambil data dari ONT dengan jarak terdekat dan dengan jarak terjauh. ONT dengan jarak terdekat berada di salah satu ruangan di gedung fisioterapi, di mana di sini di feeder pertama di ODC 1. Kita sekarang masuk ke ODC 1. Nah, di ODC 1 sendiri mengcover 4 ODP, yaitu ODP Fisio, Teknik 1, Teknik 2, dan Pariwisata. Nah, kita masuk ke ODP Fisio. Nah, ini merupakan
optical receiver yang merupakan representasi dari ONT. Nah, kita ambil salah satunya saja. Di sini kita ambil yang pertama dan kita lihat nilai dari optical power meternya. Nah, ini merupakan nilai dari optical power meter dari perangkat ONT dengan jarak terdekat. Dan ini merupakan nilai dari Baire analyze dari perangkat ONT dengan jarak terdekat. Kita kembali ke main layout. Sekarang kita akan menuju ke ONT dengan jarak terjauh. Nah, letaknya berada di ODC 3, yaitu merupakan feeder ketiga. Kita masuk ke ODC 3. Di ODC 3 ini mengcover juga 4 ODP, di mana yaitu ODP FKH, ODP IKM, ODP Ekonomi 1, dan ODP Ekonomi 2. Nah, letak ONT terjauhnya berada di ODP Ekonomi 1. Kita masuk ke ODP Ekonomi 1. Nah, ini merupakan representasi lagi dari perangkat ONT. Kita langsung saja ambil atau kita lihat nilai dari optical power meternya. Nah, ini merupakan nilai dari optical power meter ONT dengan jarak terjauh. Dan ini merupakan nilai dari Baire analyze ONT dengan jarak terjauh. Nantinya nilai-nilai yang telah kita dapat tersebut digunakan sebagai analisa, sehingga untuk mengetahui apakah jaringan yang telah kita buat ini layak atau tidak. Perkenalkan, nama saya Haris Chandra Agustina, NIM 17055541012. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan kesimpulan dari proyek jaringan GPON di Kampus Sudirman Universitas Udayana. Analisa yang digunakan pada proyek jaringan GPON ini menggunakan standar ITU-T G984, di mana besaran daya sensitivitas yaitu tidak lebih dari minus 26 dB. Selanjutnya, key factor tidak kurang dari 6 dan minimal Baire adalah 10⁻⁹. Pada analisa jarak terdekat yaitu 72 meter yang berlokasi di salah satu ruangan di gedung fisioterapi, didapatkan hasil pengukuran yaitu daya sensitivitas minus 13,6 dB, key factor sebesar 29,2 dan minimal Baire yaitu 3,6 E⁻⁻188. Dari data yang didapatkan, ini menunjukkan bahwa jaringan GPON dengan jarak terdekat ini adalah bagus, di mana ini melebihi nilai dari standar yang digunakan. Selanjutnya, dilihat dari E-diagram pattern, menunjukkan karakteristik E-diagram pattern yang bagus, sehingga ini diindikasikan sebagai tidak terjadinya kesalahan bit pada proses pentransmisian. Pada analisa jarak terjauh dengan jarak 285 meter yang berlokasi di salah satu ruangan di gedung Ekonomi 1, didapatkan hasil pengukuran yaitu daya sensitivitas sebesar minus 13 dB, key factor sebesar 28,6, serta minimal Baire yang didapat adalah 6,2 E⁻⁻181. Dapat dilihat, jaringan GPON ini sangat bagus karena melebihi dari standar yang kita gunakan. Selanjutnya, dilihat dari E-diagram pattern, menunjukkan hasil yang bagus atau sesuai dengan karakteristik dari E-diagram pattern, di mana ini mengindikasikan bahwa kesalahan bit tidak terjadi. Perbandingan jaringan teknologi GPON dengan existing dapat dilihat dari segi jangkauannya, di mana existing dengan point to point-nya mampu menjangkau 8 gedung, sedangkan GPON dengan point to multipoint-nya mampu menjangkau 18 gedung serta keseluruhan 291 ruangan. Dapat dilihat
Jaringan dengan teknologi GPON 100% dapat menjangkau ruangan dan gedung, sehingga seluruh kebutuhannya dapat dipenuhi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari desain jaringan GPON di Kampus Sudirman Universitas Udayana, yang pertama adalah desain jaringan GPON lebih kompleks dibandingkan desain jaringan existing. Hal ini dikarenakan penggunaan splitter, di mana harus dipertimbangkan letak splitter dan daerah mana saja yang dijangkau oleh splitter. Kedua, konektivitas yang dihasilkan GPON mampu memenuhi kebutuhan. Dengan persentase hingga 100% yang mampu di-cover oleh GPON, membuat GPON lebih baik dibandingkan dengan existing. Yang ketiga adalah hemat dan efisien. Jika existing mampu mengcover 100% ruangan dan gedung yang ada di Kampus Sudirman Universitas Udayana, setidaknya dibutuhkan sebanyak 291 unit SCP, di mana dengan jaringan GPON kita hanya cukup dengan 7 SCP. Dari salah satu contoh ini saja sudah menunjukkan betapa hematnya jaringan GPON. Dengan perangkat yang lebih sedikit serta jangkauan yang maksimal, membuat jaringan GPON lebih efisien dibandingkan dengan jaringan existing. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis dan kesimpulan. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami dan terbantu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada kritikan, bisa langsung saja di kolom komentar, karena kita semua di sini belajar bersama. Terima kasih.